Shalom adik-adik SD Kristen Elim, selamat tahun baru. Apa kabarnya adik-adik? Apakah kalian baik-baik saja? Puji Tuhan kalau kalian baik-baik saja. Kita masih ada sampai saat ini, semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita semua sehingga kita masih bisa ada di hadapan Tuhan sampai saat ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, belajar mengajar, bahkan setiap aktivitas kita, kakak mengundang kita untuk datang di hadapan Tuhan, kita mengucap syukur, kita membaca kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap aktivitas kita di hari ini boleh dapat menjadi berkat. Tetapi sebelum itu, mari sama-sama kita angkat satu pujian. Yesus, Engkaulah pemata hatiku. Kita sama-sama nyanyikan dengan segenap hati kita. Yesus, Engkaulah pemata hatiku, nyata dapat menggantikan kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Yesus, Engkaulah pemata hatiku, yang tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami masih bisa mengambil bagian kami dalam membaca kebenaran firman-Mu Tuhan. Itu suatu anugerah yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengundang kuasa Tuhan hadir di tempat ini, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan boleh dapat berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik SD Kristen Elim yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita baca dalam kitab Markus pasalnya yang pertama. Kitab Markus pasalnya yang pertama, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20. Sama-sama kita bacakan kitab Markus pasalnya yang pertama, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Amin. Puji Tuhan, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan mengenai Tuhan Yesus tampil di Galilea. Dan di situ dikatakan Tuhan Yesus bahwa bertobatlah dan percayalah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Adik-adik, mengapa disebut dengan kerajaan Allah? Apa yang dimaksud Tuhan Yesus dalam kitab ayat yang sudah kita baca ini? Itu artinya adik-adik, seorang raja yang telah datang ke dunia. Dia datang dengan membawa kerajaannya, sehingga dia memberitakan kerajaan itu. Kerajaan itu
berupa Injil, berupa Injil yang diberitakan, Injil keselamatan, Injil kesembuhan, Injil sukacita, Injil damai sejahtera yang Tuhan beritakan kepada kita. Artinya di situ adik-adik, jika kerajaan Allah sudah ada, di situ ada damai. Tuhan Yesus datang membawa damai, membawa kesatuan, membawa kesembuhan bagi kita semua. Sehingga Tuhan Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah kepada orang-orang yang dia temui. Di situ dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Adik-adik, ketika seorang raja, dia berada dimanapun, di situ ada kerajaannya. Jadi Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini. Kerajaan Allah sudah ada di dunia ini. Bahkan kerajaan Allah sudah sampai kepada kita, sudah sampai kepada adik-adik, dan sudah sampai kepada kakak. Di mana letak kerajaan Allah itu berada? Yaitu Tuhan Yesus datang, kita memiliki kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus datang menebus kita dari dosa, menyembuhkan kita dari sakit. Itu Injil kerajaan Allah. Kita mengenal Allah, kita mengenal kerajaan Allah, berarti kita mengenal seorang raja. Di situ dimaksudkan Tuhan Yesus bahwa dia tampil di Galilea, dia tampil sebagai seorang raja untuk membebaskan manusia dari dosa. Dia datang untuk membebaskan manusia dari dosa. Itu yang pertama adik-adik, jika kerajaan Allah telah datang kepada kita. Oleh sebab itu adik-adik, hiduplah dengan damai, hiduplah dengan sukacita. Di mana saja kalian berada, bawalah kesatuan di dalamnya. Di mana saja kalian berada, bawalah damai di dalamnya. Di situ kita memberitahukan Injil kerajaan Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Apa yang dimaksud dengan damai sejahtera di hati? Kalau damai sejahtera ada di dalam hati, kita tidak perlu khawatir dengan apapun. Situasi dan keadaan tidak dapat mengubah kehidupan kita. Situasi dan keadaan tidak dapat menguasai kehidupan kita, tidak dapat menguasai hati kita, tidak dapat menguasai pikiran kita, karena sudah ada Injil kerajaan Allah di dalam hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua adik-adik, di situ dikatakan bahwa Tuhan memilih orang-orang pilihannya untuk memperluas kerajaan Allah. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus bertemu dengan Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka dalam kehidupan mereka yang lama sedang menjala ikan. Tapi ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, di situ arti kehidupan mereka diubah. Yang tadinya sebagai penjala ikan, Tuhan katakan bahwa ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Oleh sebab itu adik-adik, sangat besar sukacita kalau Tuhan Yesus berkata kepada kita juga ya, meninggalkan kehidupan yang lama dan ikutlah aku. Akan kujadikan sebagai pelayan Tuhan, atau akan kujadikan sebagai sesuatu yang indah di mata Tuhan. Tadi pujian sudah kita katakan, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadi adik-adik, Tuhan tidak salah memilih kita ya. Kalau Injil kerajaan Allah sudah sampai kepada kita, berarti Tuhan tidak salah memilih kita. Dan Tuhan tidak salah menempatkan kita di mana saja. Jadi di mana saja adik-adik berada, adik-adik telah membawa Injil kerajaan Allah. Karena sudah sampai kepada kita ya. Sekarang tugas kita adalah kita memberikannya kepada orang-orang yang tidak tahu tentang Injil kerajaan Allah. Sebab itu yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita, supaya damai Tuhan itu dinyatakan bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga orang-orang melihat itu, mereka dapat mempermuliakan nama Tuhan Allah. Berarti Allah yang kita sembah itu benar-benar ada dalam kehidupan kita. Jadi itu saja yang menjadi perenungan untuk kita renungkan dalam kehidupan kita, sehingga kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya firman Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kami, menentukan kehidupan kami, menentukan masa depan kami. Kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap aktivitas kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati setiap aktivitas belajar mengajar, bahkan setiap aktivitas di sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah dalam setiap aktivitas pergerakan kami itu semua mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
biarlah hati dan pikiran kami berpusat padamu Tuhan, sehingga kami melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan adik-adik SD Kristen Elim ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus berkarya dalam kehidupan mereka, menuntun kehidupan mereka menuju pada masa depan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan mereka. Juga kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan guru-guru SD Kristen Elmi yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Tuhan sendiri yang mengembalikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga guru SD Kristen Elim mereka terus mengalami Tuhan, membawa anak-anak SD Kristen Elim untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja kami telah datang dan bersyukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Adik-adik SD Kristen Elim tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Tetap bersyukur. Bersandar pada Tuhan. Sampai bertemu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati.